senang sekali Miss Julie rasanya hari ini kita akan kembali belajar bersama melalui video pembelajaran hari ini ya. Jadi silakan teman-teman awali dengan doa dan disimak ya video pembelajaran hari ini. Ya, friends, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran tematik pada subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Mari kita simak materi pembelajaran kita hari ini ya, friends. Yang pertama, mengenal aturan merawat tanaman. Nah, sekarang Miss Julie ingin bertanya, friends, bagaimana ya cara merawat tanaman di rumahmu? Apakah kamu tahu cara merawat tanaman yang benar? Wah, nanti ketika kita belajar online, Miss Julie ingin dengar cerita dari teman-teman ya, cara merawat tanaman di rumah kita masing-masing. Nah, sekarang mari kita simak terlebih dahulu. Tentu kita sudah tahu ya, friends, bahwa tanaman adalah benda hidup atau makhluk hidup. Artinya, harus kita rawat agar tumbuh semakin subur. Nah, berikut ini beberapa aturan untuk merawat tanaman di rumah. Yang pertama, menyiram tanaman secara teratur pada pagi hari atau sore hari, agar tanaman tidak layu. Yang kedua, meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Nah, kenapa harus diletakkan di dekat sinar matahari, friends? Karena sinar matahari adalah sesuatu yang dibutuhkan ya oleh tumbuhan untuk bertumbuh. Jadi kalau manusia butuh makanan dan minuman, kalau tanaman butuh air dan sinar matahari. Yang ketiga, aturan yang ketiga adalah membersihkan rumput liar di sekitar tanaman. Keempat, memangkas tanaman agar rapi. Dan yang terakhir, memberi pupuk secara teratur agar tanaman tumbuh subur. Wah, ternyata ini adalah aturan ya, beberapa aturan ketika kita ingin merawat tanaman di rumah. Nah, sekarang mari kita lihat bagian-bagian tumbuhan ini. Kira-kira teman-teman sudah tahu belum ya bagian tanaman pada gambar yang sudah Miss Julie tampilkan? Nanti kita akan coba susun bersama-sama bagian-bagian ini ya, friends. Kita susun huruf-hurufnya menjadi bagian tanaman yang benar. Coba, kalau Miss Julie tanya, dari yang paling atas, friends, ini apa ya? Dari yang paling atas, ini apa ya? Daun. Oke, good. Lalu berikutnya, yang warna kuning di sini, friends. Bunga. Lalu panah berikutnya. Batang. Yang paling bawah. Akar. Dan yang terakhir, buah. Nah, nanti ini kita akan tulis bersama-sama ya, friends. Pada buku tematik kita susun menjadi bagian tanaman yang benar. Berikutnya, tahukah kamu bahwa tanaman kaktus harus diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari dan tidak boleh sering disiram? Ya, friends, jadi ini adalah tanaman kaktus. Harus diletakkan di sinar matahari dan tidak boleh sering disiram. Berbeda dengan tanaman teratai. Nah, kalau teratai, friends, harus kita letakkan di kolam ya yang penuh air. Jadi, ada loh, friends, tanaman yang berbeda-beda ya kebutuhannya, ciri-cirinya. Salah satunya pada kaktus dan teratai. Nah, berikutnya mari kita simak tentang kalimat pujian. Tentu teman-teman sudah ingat ya tentang kalimat pujian. Kalimat pujian artinya kita menyatakan kekaguman atau penghargaan terhadap sesuatu. Contoh kalimat pujian, kamu memang anak yang pandai, Mei.
Atau, wah, suaramu merdu sekali, Komang. Dan contoh yang terakhir, aku sangat bangga memiliki teman sepertimu, Dedi. Nah, friends, ini adalah contoh kalimat pujian ya. Artinya kita memberikan pujian terhadap teman kita, terhadap orang lain. Dan yang terpenting adalah saat kita menerima pujian, kita harus berterima kasih dan tidak boleh sombong ya. Harus mengucapkan terima kasih dan tidak boleh sombong. Mari kita simak contoh teks percakapan berikut ini. Kak Nina sedang menyiram bunga ya? Aku bantu ya, Kak. Kata Nina. Iya, Di. Wah, kakak senang sekali kalau Adi mau membantu. Lalu percakapan berikutnya. Wah, Adi sudah pandai menyiram bunga. Adi menyiram tanaman secukupnya. Lalu jawab Adi, terima kasih, Kak. Adi bisa belajar dari kakak. Lalu teks yang terakhir, wah, ibu bangga sekali. Nina dan Adi saling membantu merawat tanaman. Lalu jawabnya, terima kasih Bu, saudara kan harus saling membantu. Nah, friends, dari percakapan ini, ada 3 percakapan ya, friends. Kira-kira mana saja ya yang termasuk kalimat pujian? Oke, kalau dari Miss Julie, kita lihat friends. Wah, Adi sudah pandai menyiram bunga. Ini adalah kalimat pujian ya friends. Dan ketika kakak memberikan pujian, Adi mengucapkan terima kasih. Ini adalah cara menanggapi kalimat pujian yang benar. Nah, kalau begitu mari kita lihat terakhir. Ini juga ada kalimat pujian dari ayah terhadap Dedi. Mari kita simak kata ayah. Kamu memang anak yang rajin, Dedi. Kamu mau membantu ayah dan ibu mencabut rumput liar, kata ayah. Jawab Dedi, terima kasih ayah. Aku berjanji akan lebih rajin lagi membantu ayah dan ibu. Nah, friends, dari teks ini kita bisa mengetahui bahwa ayah memberi pujian kepada Dedi. Dedi mendapat pujian karena telah membantu ayah merawat tanaman di rumah. Akhirnya, Dedi merasa sangat senang dan berterima kasih atas pujian yang diberikan ayah. Jadi, bagaimana? Apakah teman-teman sudah ingat kembali tentang kalimat pujian dan cara menanggapi yang sopan? Oke, mulai ingat ya teman-teman? Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Berikutnya materi kita yaitu tentang pola atau prakarya dari kertas. Mari kita lihat friends. Ini adalah salah satu kreasi ya atau prakarya yang terbuat dari kertas, yaitu membuat tanaman dari kertas. Caranya mudah friends. Pertama, kita gambar dulu bunganya. Lalu kita gunting dan kita tempel pada stik es krim. Ya, jangan lupa tempelkan juga daunnya. Sehingga kalau sudah jadi bunganya, kita juga bisa persiapkan karton bekas tisu ya. Lalu kita lapisi dengan kertas warna seolah-olah sebagai potnya ya, pot bunga. Dan kalau sudah, tinggal kita masukkan bunga yang tadi sudah kita buat. Nah, friends, ini teman-teman cukup melihatnya saja ya. Nanti untuk membuat prakaryanya, kita akan membuat yang lain. Oke, jadi teman-teman cukup tahu ya, ini adalah contoh prakarya dari kertas yang membentuk pola tanaman. Dan terakhir, kita akan kembali mempelajari tentang menjumlahkan 2 bilangan. Mari kita lihat.
Ayah memetik 23 buah mangga. Lalu ayah memetik lagi 14 buah mangga. Berapa mangga yang dipetik ayah? Nah, friends, karena ayah awalnya memetik 23, lalu memetik lagi. Artinya ditambah ya, friends. Sehingga bisa kita hitung. 23 ditambah 14 sama dengan 37. Nah, begitupun dengan soal seperti ini, friends. Ini juga sama ya. Seorang pedagang menjual 24 semangka pada hari Sabtu. Lalu menjual lagi 32 semangka pada hari Minggu. Pertanyaannya adalah, berapa buah semangka yang terjual pada hari Sabtu dan Minggu? Artinya bisa kita jumlahkan, friends. 24 ditambah 32. Sama dengan kita bisa lihat puluhannya ya, friends. Kalau dari gambar ini, puluhannya menjadi 5, satuannya menjadi 6. Sehingga hasilnya 56. Wah, Miss Julie yakin teman-teman bisa ya. Jangan lupa, kalau soal cerita, kita buat kalimat matematikanya. Jadi, semangka yang terjual pada hari Sabtu dan Minggu berjumlah 56 buah. Nah, ini juga Miss Julia ada challenge untuk teman-teman. Nanti kita akan mengerjakannya bersama-sama ya. Kita lihat ada berapa puluhannya dan ada berapa satuannya. Jadi, terima kasih Piwan untuk hari ini. Miss Julia harap teman-teman sudah semakin paham ya tentang aturan merawat tumbuhan di rumah, mengungkapkan dan menanggapi kalimat pujian, lalu sudah mengetahui contoh prakarya dari kertas, dan yang terakhir bisa menyelesaikan penjumlahan 2 bilangan. Kalau ada pertanyaan, nanti kita akan membahasnya bersama-sama ketika belajar online ya, friends. Oke, terima kasih Piwan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya bersama Miss Julie. Bye-bye!